أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kita wajib untuk bersyukur terutama atas nikmat Islam dan nikmat iman. Karena sedikit di antara hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit di antara hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha menjadi bagian daripada orang yang sedikit ini, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang memiliki sifat kanud. Innal insana li rabbih lakanud. Al-kanud, kata Ibnu Abbas, huwa alladhi ya'uddul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Orang yang memiliki sifat kanud adalah mereka yang selalu menghitung musibah-musibah yang menimpa mereka dan merupakan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka. Allah tegaskan dalam Al-Quran, innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu memiliki sifat kanud kepada Allah, sering menghitung musibah dan melupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Di antara nikmat yang Allah limpahkan kepada kita juga adalah dipertemukannya kita dengan bulan Rajab, ibu-ibu sekalian. Karena bulan Rajab ini merupakan salah satu dari 4 bulan suci. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan dan 4 diantaranya adalah bulan suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan tentang 4 bulan suci tersebut, thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Wa Rajab syahrul Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajabnya bangsa Mudhar, yaitu di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban, yaitu bulan yang ke-7. Rasulullah menyebutkan Rajabnya bangsa Mudhar karena dahulu penyebutan untuk Rajab ini ada khilaf
Bangsa Mudhar menyebutnya untuk sebutan bulan ke-7, yaitu di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Sedangkan bangsa Rabi'ah menyebutnya untuk bulan ke-9, yaitu di antara Sya'ban dan Syawal, yang kita sebut saat ini dengan bulan Ramadan. Dulu bangsa Rabi'ah menyebutnya bulan Ramadan itu bulan Rajab, sedangkan bangsa Mudhar menyebut bulan Rajab yang kita ketahui sekarang sebagai bulan Rajab. Maka Rasulullah tegaskan di dalam hadis tersebut bahwa bulan suci yang keempat adalah bulan Rajabnya bangsa Mudhar, yaitu di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Jadi sekarang kita berada di bulan apa Ibu-ibu? Rajab ya. Rajab ini bulan suci yang ada di pertengahan, di antara bulan Muharram yang berada di awal, pertengahannya Rajab, di akhirnya ada 2 bulan berturut-turut sebagai bulan suci, yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Apa keutamaan bulan suci ini dibandingkan bulan-bulan yang lain? Berbeda. Amalan soleh di bulan suci berbeda dengan di bulan yang lain. Amalan soleh ibu-ibu di bulan Rajab berbeda dengan bulan Jumadil Awal atau Jumadil Tsani, berbeda. Kenapa? Karena di sini adalah bulan suci yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa amalan soleh itu pahalanya lebih besar. Begitupun dengan dosa pun lebih besar. Maka seseorang dianjurkan di bulan-bulan suci ini untuk memperbanyak amalan soleh. Tetapi tidak ditentukan dengan apa amalan soleh tersebut diperbanyak. Artinya tidak ada amalan khusus tertentu, tidak ada juga waktu tertentu di dalam melakukan amalan khusus di bulan Rajab. Jadi ibu-ibu bisa meningkatkan amalan soleh secara umum, dari sholat duhanya, dari tilawatul Qur'annya, dari qiyamul lailnya, dari sholat qabliyah ba'diyahnya, dari melantunkan ayat Al-Qur'annya. Jadi semuanya bisa ditingkatkan di bulan Rajab. Terlebih Abu Bakar Al-Balkhi pernah menyebutkan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan menanam tanaman atau menanam bibit. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan menuai hasil. Maka hasil yang ibu-ibu akan petik di bulan Ramadan sangat bergantung terhadap apa yang Bapak Ibu atau apa yang ibu-ibu tanam di bulan Rajab. Penanaman ini sangat penting sekali. Disinilah kita mulai berlatih untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Di bulan Rajab ini perlahan tingkatkan amalan kita, agar nanti ketika bulan Ramadan kita sudah siap dengan amalan yang maksimal. Contohnya, ada orang-orang yang ketika bulan Ramadan dia ingin menggapai hasil yang maksimal secara instan. Dia tiba-tiba yang tadinya di bulan Sya'ban tidak pernah menyentuh Al-Quran, tidak pernah melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba di bulan Ramadan dia punya target bahwa sholat duha dia harus 8 rakaat, tilawatul Qurannya per hari harus 1 juz, kemudian tarawihnya nggak boleh bolong. Target dia langsung maksimal tuh. Sesuatu yang baik, tapi apa yang baik tidak didahului dengan persiapan yang baik, maka biasanya tidak akan bertahan lama. Tipikal orang yang ketika masuk bulan Ramadan baru dia bertempur tanpa ada persiapan sebelumnya, biasanya bertahan 3 hari 4 hari. Setelah itu tumbang. Makanya lihat di masjid sholat tarawih itu hari pertama full sampai keluar, di masjid manapun. Hari kedua masih kurang lebih. Ketiga, hari keempat ke sana sudah berkurang. Mengaji hari pertama semua pegang Al-Quran. Semua kaum muslimin hari pertama Ramadan pegang Al-Quran. Rata-rata target 1 juznya tercapai. Mulai hari kedua, ketiga mulai tertinggal. Hingga ketika kawan-kawannya di akhir Ramadan sudah menyelesaikan 30 juz, ternyata dia belum sampai 10 juz. Kenapa? Karena kaget dia tiba-tiba masuk bulan Ramadan punya target yang tinggi tanpa ada persiapan. Tidak jauh beda dengan orang yang mau olahraga, main bola, dia nggak pakai pemanasan. Maka 5 menit baru bermain, kakinya udah kram, udah harus ditandu keluar lapangan. Nah, ini banyak yang bernasib seperti ini ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka persiapan ibu-ibu di bulan Rajab ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan ibu tuai di bulan Ramadan. Misalkan, ibu-ibu sebelumnya sholat duha itu 2 rakaat.
ibu-ibu ingin menggapai sholat duha 8 rakaat di bulan Ramadan. Maka di bulan Rajab ini mulai tingkatkan dari 2 rakaat ke 4 rakaat. Bulan Sya'ban naikkan lagi ke 6 rakaat. Maka bulan Ramadan insya Allah 8 rakaat duha itu bukan sesuatu yang sulit. Ibu-ibu punya target 1 juz khatam setiap hari di bulan Ramadan. Maka mulai sekarang dari bulan Rajab, misalkan targetkan 5 halaman setiap hari. Masuk bulan Sya'ban, insya Allah bisa selesaikan setengah juz setiap hari. Maka begitu berjumpa dengan bulan Ramadan, target 1 juz itu insya Allah akan tercapai. Bahkan bukan hanya 1 juz, bukan tidak mungkin bisa mencapai 2 juz. Maka persiapan dari bulan Rajab ini sangat berpengaruh. Ibu-ibu harus bisa melatih diri di bulan Rajab ini. Ini bulan meningkatkan amalan, karena pahalanya pun besar. Tetapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa tidak ada momentum tanggal khusus untuk amalan tertentu di bulan Rajab. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan seluruh hadis yang mengutamakan amalan khusus di bulan Rajab itu adalah hadis-hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Maka kita cukupkan dengan hadis yang bersifat umum tentang keutamaan bulan Rajab. Ya, tanggal berapa Bu sekarang? Tanggal berapa? Hijriahnya tanggal berapa? Iya betul, 8 Februari. Kita tidak bersilang pendapat tentang itu ya. Bulan Rajabnya tanggal berapa sekarang? 17 apa 18? 17 apa 18? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, ada khilaf juga nggak apa-apa Bu. 17, 18 nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau Ramadan insya Allah semua hafal. Kalau Ramadan itu kalau saya tanya tanggal berapa nggak ada yang jawab pakai tanggal Masehi, lupa semua. Ingat tanggal Ramadan. Ya. Artinya ya hampir sudah di bawah 45 hari menjelang bulan Ramadan. Ya, karena perkiraan Ramadan jatuh di tanggal 23 atau 24 Maret ya, bertepatan dengan 23 Maret atau 24 Maret. Berarti ya tinggal menghitung hari lah. Sudah di bawah 2 bulan. Maka maksimalkan kesempatan ibu-ibu yang masih punya kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Belum tentu juga kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi kita berharap agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, banyak saudara-saudara kita yang Ramadan tahun lalu dia berpuasa bersama kita, sekarang sudah hilang kesempatan atas mereka. Allah telah wafatkan mereka sudah kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Walaupun belum tentu juga kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Tapi kita berdoa, semoga doa kita untuk menggapai bulan Ramadan tercatat sebagai timbangan amalan kebaikan kita. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan keutamaan dan kesabaran di dalam menuntut ilmu. Keutamaan dan kesabaran di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini adalah satu proses yang sangat panjang. Seseorang mendapatkan ilmu itu tidak seperti uang, harta benda yang dia tadinya tidak punya bisa tiba-tiba punya. Orang kalau di rekeningnya hari ini kosong, tiba-tiba sore ada yang mentransfer jadi penuh tuh rekeningnya. Tapi orang kalau pagi ini nggak tahu apa-apa, tidak bisa membaca, sulit dia di waktu sore sudah dapat membaca. Karena yang namanya belajar, transfer ilmu itu perlu yang namanya waktu. Kesabaran seseorang di dalam meraih ilmu ini akan semakin dia tingkatkan seiring dengan pengetahuan dia tentang keutamaan dari ilmu tersebut. Karena orang mau bersabar atas sesuatu karena ada sesuatu yang dia nanti, ada sesuatu yang dia harapkan. Kalau misalkan seseorang tidak tahu untuk apa dia bersabar menunggu, tentunya dia akan malas untuk ikut dalam antrian kesabaran tersebut. Ketika dia tidak tahu apa yang dia tuju. Maka penting bagi kita untuk mengetahui apa sih keutamaan ilmu itu. Di sanalah baru akan terbetik
keinginan kita untuk bersabar di dalam menuntut ilmu. Karena banyak di antara kaum muslimin dan muslimat yang berpikir bahwa saya tidak usah lelah-lelah belajar, sama aja, tema yang dikaji sama saja, pelajaran yang dipelajari sama saja. Tidak terasa seiring berjalannya waktu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, barulah dia tersadar perbedaan pemahaman antara dia dengan kawannya yang bersabar dalam menuntut ilmu. Dan ini adalah hasil yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang bersabar dalam menuntut ilmu. Kita di tempat ini dan di tempat-tempat yang lainnya, khususnya di Indonesia, dalam menuntut ilmu ini punya kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Fasilitas yang sangat nyaman, fasilitas yang sangat luar biasa. Bayangkan ibu-ibu sekarang menuntut ilmu di dalam masjid ini di atas karpet yang empuk. Ya, kemudian juga AC yang luar biasa sekali. Nyaman tidak ibu-ibu? Nyaman. Coba kita lihat bagaimana para ulama terdahulu mereka menuntut ilmu, bagaimana kesulitan mereka. Jangankan para ulama yang ratusan tahun yang lalu atau 10 abad yang lalu, lihat para ulama atau para asatidzah yang belajar menuntut ilmu 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, yang mereka harus berhijrah, meninggalkan keluarga mereka, pergi ke tempat-tempat yang di sana terdapat pengajaran terhadap ilmu. Kalau kita lihat sangat miris sekali. Ada pondok-pondok pesantren yang para asatidzah belajar di sana itu sangat miris sekali. Saya pernah berkunjung ke salah satu pondok pesantren di negeri Yaman. Saya berpikir ini adalah pondok pesantren terbesar, pastinya fasilitasnya sangat luar biasa. Ternyata sangat minim sekali. Mereka yang harus makan dengan satu nampan 10 orang. Kemudian menunya tidak berubah setiap hari. Makan siangnya nasi plus kentang, mungkin nggak nyampe segenggam tangan saya kentangnya, setengah genggaman. Itu diperebutkan oleh 10 orang. Kalau lagi musim anggur, nasinya makan pakai anggur. Kalau lagi musim jeruk, nasi makan pakai jeruk. Jadi tergantung musimnya apa mereka makan itu. Mereka dapat makanan ayam itu 1 pekan 1 kali. Setengah ayam, setengah potong ayam untuk 10 orang. Sarapannya 1 orang 1 roti dengan kacang, disebutnya fasulia ya. Kacang yang cukup keras, itu sarapan mereka, dan makan malam mereka menunya sama. Dan saya cari ini minumnya di mana, dispensernya mana gitu. Ternyata mereka meminum dari air keran karena tidak ada dispenser. Lampu pun sangat minim, sangat minim, ya, lampu sangat minim, hanya menyala di waktu maghrib sampai pukul 9:30 malam, dan ketika adzan pertama sampai waktu syuruk, sisanya tidak ada lampu. Sehingga jika mereka belajar setelah lewat dari jam 9:30 malam, biasanya mereka menggunakan lilin atau menggunakan senteran untuk bisa terus belajar. Dengan fasilitas yang sangat minim tersebut, tapi alhamdulillah orang banyak yang menuntut ilmu dan kita dapat mengambil ilmu dari mereka saat ini. Di Indonesia pun banyak orang-orang yang keluar dari pondok tersebut yang kita dapat mengambil ilmu dari mereka. Kegigihan tersebut tidak ada satupun selembar ijazah yang menerangkan bahwa mereka adalah orang yang telah berhasil lulus dari pesantren tersebut. Ini berarti kegigihan mereka di dalam menuntut ilmu. Sedangkan kita sekarang berada di waktu momentum belajar yang sangat luar biasa nyamannya. Yang luar biasa nyamannya. Berbeda dengan mereka ketika dahulu berusaha untuk menuntut ilmu agar dapat menerangi kita ketika kembali ke negeri asal mereka. Semoga Allah menjaga mereka dan kita dapat mengambil istifadah dari ilmu mereka. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam menuntut ilmu itu insyaallah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Seseorang tidaklah bersabar di dalam menuntut ilmu kecuali hasilnya pun akan baik. Ya, kita tidak mengatakan bahwa usaha tidak mengkhianati hasil, tidak seperti itu yang kita katakan. Ya, karena itu bertentangan dengan prinsip akidah kita, ya. Namanya kita berusaha untuk menggapai keridhaan Allah. Hasil Allah yang menentukan. Jadi enggak selamanya yang namanya usaha tidak mengkhianati hasil, ini adalah perkataan yang perlu penjelasan lebih rinci. Karena kalau kita katakan usaha tidak mengkhianati hasil, setiap orang yang berobat pasti akan sembuh. Betul Bu? Berapa banyak orang yang berobat terus meninggal Bu?
Banyak, padahal mereka berusaha untuk sembuh tidak? Berusaha. Maka keliru orang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu adalah pernyataan yang perlu penjelasan lebih rinci. Intinya ketika kita berusaha maksimal, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kepada kita ganjaran yang setimpal. Kesabaran dalam menuntut ilmu juga beragam ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tingkat kecerdasan orang pun berbeda. Tingkat pemahaman seseorang pun berbeda. Itu akan menentukan sekali bagaimana dia harus bersabar di dalam menuntut ilmu. Ada orang yang ketika baca setengah jam faham dia. Ada yang seharian dijelaskan berkali-kali tidak faham-faham, banyak. Ada orang yang dia ketika menghafal setengah halaman dia butuh waktu 1 jam. Ada orang yang butuh 10 jam untuk menghafal setengah halaman. Maka kesabaran yang diperlukan oleh seseorang pun variatif, tergantung dari tingkat kecerdasannya, tergantung dari tingkat pemahamannya, dan ini intinya semua membutuhkan yang namanya kesabaran dalam menuntut ilmu. Kesabaran dalam menuntut ilmu itu luar biasa sekali. Hasilnya akan kita rasakan beriring berjalannya waktu. Ibu-ibu sekarang ketika keluar dari rumah, meninggalkan rumah, pagi-pagi harus sudah mempersiapkan keperluan anak-anak untuk makan siang karena ibu-ibu mau pergi pengajian, butuh kesabaran tidak? Iya, yang biasanya ibu-ibu santai di hari-hari yang lain, sampai pukul 11 ibu-ibu bisa santai masak sambil cuci piring dan lain sebagainya. Tapi untuk di hari Rabu ini ibu-ibu harus mempersingkat pekerjaan waktu ibu-ibu sekalian sampai pagi. Mungkin sampai pukul 8:30, pukul 8 agar 9:30-nya bisa ikut ke pengajian. Ini perlu kesabaran yang sangat luar biasa. Terlebih lagi misalkan ibu-ibu yang bawa kendaraan. Ketika keluar dari rumah kendaraan bannya bocor lah, mobilnya mogok lah. Butuh kesabaran tidak? Butuh. Ada ibu-ibu yang berangkat dia tidak ada kendaraan pribadi, kemudian menanti di pinggir jalan untuk mendapatkan angkutan umum. Menunggu di bawah teriknya panas matahari. Sekarang alhamdulillah hari ini agak mendung. Di hari-hari yang lain panas luar biasa. Belum ketika naik di angkutan umum, luar biasa juga aroma orang berbeda-beda. Itu butuh kesabaran tidak, Bu? Butuh kesabaran sekali. Belum lagi ketika hujan dan lain sebagainya, baju ibu-ibu basah. Itu semua memerlukan yang namanya kesabaran. Kemudian ketika ibu-ibu pun pulang ke rumah mendapatkan hal yang sama, itu semua butuh yang namanya kesabaran. Ketika ibu-ibu mendengarkan kajian, kadangkala ibu langsung faham, kadangkala harus mengulang kembali apa yang disampaikan. Itu butuh kesabaran tidak? Butuh kesabaran. Banyak ibu-ibu di zaman sekarang ketika dia punya balita, kemudian dia di rumah ingin belajar, dia sambil menyusui anaknya, sambil mendengarkan kajian, sambil mencatat. Butuh kesabaran tidak? Butuh kesabaran. Semua itu butuh kesabaran. Kenapa ibu-ibu dapat melakukan itu? Kenapa orang-orang yang punya balita, bayi, ketika mereka punya keperluan yang sangat luar biasa mengurus anak-anak mereka, waktu yang terkuras habis, akan tetapi mereka tetap bersabar dalam menuntut ilmu? Intinya adalah ketika kita tahu keutamaan daripada menuntut ilmu tersebut. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba sedikit membahas tentang keutamaan menuntut ilmu dan bagaimana nasihat para ulama berkenaan dengan kesabaran dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kadangkala ibu-ibu terlebih lagi ketika diajak datang ke pengajian, Bu, datang ke pengajian sama aja temanya itu juga. Sabar lagi, syukur lagi. Tentang jujur lagi. Ketika ditanya, Ibu udah sabar? Belum. Sudah bersyukur? Belum. Sudah sering berkata jujur? Belum. Masih sering bergibah? Iya. Jika ini semua masih tetap dilakukan, berarti pengajaran itu masih diperlukan. Pengajaran itu masih diperlukan. Baik. Apa keutamaan dari menuntut ilmu? Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut dari hamba-hamba Allah kepada Allah itu adalah para ulama. Jadi yang paling takut kepada Allah adalah mereka yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang paling berilmu, merekalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika belajar,
dia akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia membaca ayat Al-Qur'an, dia akan semakin tahu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia membaca, memahami tentang asma dan sifat Allah, akan besar pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin ibu-ibu memperdalam ilmu agama, ibu-ibu akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu puncak daripada menuntut ilmu, adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang menuntut ilmu kemudian tidak ada rasa takut kepada Allah, apa faedahnya dia menuntut ilmu? Dia harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa takut kepada Allah berbeda dengan rasa takut kepada makhluk. Kalau seseorang takut dari makhluk, dia akan lari dan menjauh dari makhluk. Tapi rasa takut kepada Allah akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Ibu kalau takut sama makhluk, sama singa ibu takut, ketemu singa, ibu akan mendekat apa lari? Lari. Itulah makhluk, ketika takut dengan makhluk, bertemu dia akan lari. Tapi ketika makhluk takut kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu ketika takut kepada Allah akan maksiat atau akan ibadah? Akan ibadah. Jadi rasa takut kepada Allah itu berbeda dengan rasa takut kepada makhluk. Semakin kita takut kepada Allah, semakin giat kita dalam beribadah. Semakin kita berusaha untuk dekat kepada Allah. Maka keutamaan pertama dari menuntut ilmu adalah akan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan rasa takut yang semakin tinggi. Menyadari bahwa kita ini kecil, kita ini nggak ada apa-apanya. Semakin semangat mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak berdoa, memperbanyak salat, memperbanyak hablum minallah dan juga hablum minan nas. Ditingkatkan seluruh amalan solehnya. Kenapa? Karena dia berilmu, dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, takut mendapatkan azab Allah. Dan rasa takut kepada makhluk berbeda dengan rasa takut kepada Al-Khaliq. Dengan apa? Rasa takut kepada makhluk itu tidak beriringan dengan rasa cinta. Orang kalau takut kepada sesuatu, dia nggak mencintai sesuatu tersebut. Itu jika dia adalah makhluk. Nggak ada orang takut sama singa, iya. Cinta sama singa, nggak. Sama sekali nggak cinta sama yang namanya singa. Kenapa? Karena rasa takut dan cinta kepada makhluk itu sesuatu yang bertolak belakang. Ya cinta, ya takut. Tapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bergabung dengan rasa cinta kepada Allah. Seseorang yang mencintai Allah, dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sesuatu yang bertolak belakang. Maka semakin kita berilmu, semakin kita faham, semakin meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Efeknya kita akan semakin berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan berikutnya dari menuntut ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Orang ketika dia berilmu, Allah angkat derajatnya. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun Allah angkat. Bahkan para ulama menyebutkan ilmu agama terlebih lagi, tapi hampir semua ilmu ketika seseorang berilmu, Allah angkat derajatnya walaupun dia tidak beragama Islam. Jika dia punya ilmu dalam perkara dunia, Allah angkat derajatnya tidak? Allah angkat derajatnya, dihormati dia. Ya, walaupun misalkan penghasilannya tidak sebanyak pekerjaan yang lain. Seorang guru di Indonesia penghasilannya tidak sebesar para pengusaha. Tapi guru itu sangat dihormati tidak ibu-ibu? Di lingkungan kita sangat dihormati. Walaupun orang tahu penghasilannya tidaklah besar. Kenapa? Allah angkat dia, mau guru apapun. Mau dia guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru apapun. Tetapi pak guru, ibu guru itu adalah salah satu kelompok yang sangat dihormati di lingkungan kita di Indonesia. Allah angkat derajatnya. Terlebih lagi yang dia merupakan orang yang memiliki ilmu dalam bidang agama. Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Jangan khawatir. Kadang-kala zaman sekarang orang tuh berpikir, "Oh, anak saya kalau pesantren nanti kerjanya apa?" Kerjanya apa? Mindset di kita tuh selalu harus kerja dengan orang. Tidak, mindsetnya itu harus membuka usaha dan mempekerjakan orang lain. Sehingga rata-rata kalau ditanya, ibu anaknya tidak dimasukkan ke pondok pesantren, oh nanti mau kerja apa? Nanti mau bekerja apa? Itu yang selalu dipertanyakan. Ingat, Allah akan angkat derajatnya. Allah tidak akan melalaikan orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jika orang yang kufur kepada Allah, Allah kasih rezeki. Apakah mungkin orang yang menghafal ayat-ayat Allah, Allah akan biarkan mereka terbengkalai? Tidak tentunya. Allah akan angkat derajat mereka.
Bahkan salah seorang ustadz pernah mengatakan, ana ini katanya, dia mengatakan, kita ini enak sekali dan luar biasa sekali. Kenapa? Kalau saya berdiri di hadapan para hadirin di khutbah Jumat ketika naik di atas mimbar, itu seorang pun nggak boleh ada yang bicara di hadapan saya. Mau presiden, wakil presiden, jenderal, apapun pangkatnya dia harus diam. Berbeda dengan ketika dia yang bicara. Saya boleh bicara. Tidak dilarang. Tapi ketika khatib berbicara di atas mimbar, semua orang Allah perintahkan untuk apa? Diam. Jika berbicara, khutbahnya salat Jumatnya akan sia-sia. Bayangkan. Kata mereka, ini adalah keutamaan daripada menuntut ilmu. Salah satu contoh yang kasat mata. Artinya ibu-ibu sekalian bahwa menuntut ilmu ini akan mengangkat derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Bukan satu derajat, beberapa derajat. Orang yang beriman dan menuntut ilmu, yang berilmu, Allah akan angkat beberapa derajat. Ketika dia harus menahan segala bentuk hal, kesabaran dia harus ditingkatkan dalam menuntut ilmu. Kemudian dia harus bersabar menghadapi guru yang bermacam-macam. Itu nggak mudah. Kadang orang dapat guru yang ramah, kadang orang dapat guru yang luar biasa, kadang orang dapat guru yang begini dan begitu. Dia sabar tuh. Dia sabar mau duduk mendengarkan orang yang ada di hadapannya berbicara. Itu butuh satu kesabaran yang luar biasa. Tapi hasilnya ketika dia mendapatkan ilmu, Allah akan angkat derajat dia. Kepedihan dalam menuntut ilmu itu tidak akan sia-sia. Ada orang yang belajar itu sampai larut malam, tengah malam. Kenapa? Belajar. Apakah Allah akan menyanyiakan dia? Tidak. Allah akan angkat derajat dia karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu harus menekankan ini kepada anak-anak. Kalian menuntut ilmu, belajar. Jangan takut, Allah akan angkat derajat kalian. Jangan sibuk terlebih dahulu memikirkan pekerjaan. Belajar, belajar, dan belajar. Selama ibu dan ayah masih bisa membiayai kalian, belajar setinggi-tingginya. Apa yang kalian bisa capai. Tapi jangan menargetkan anak itu belajar itu harus ada ijazahnya saja ibu-ibu sekalian. Jadi belajar itu ajarkan kepada mereka keikhlasan. Keikhlasan di dalam belajar. Imam Ahmad pernah ditanya ibadah apa yang paling afdol? Kata Imam Ahmad, talabul ilm, menuntut ilmu. Paling afdol itu menuntut ilmu jika niatnya ikhlas, kata Imam Ahmad. Jika niatnya benar. Ketika ditanya bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu itu, adalah seseorang berniat dalam menuntut ilmu mengangkat kejahilan atas dirinya dan mengangkat kejahilan atas orang lain. Itu adalah tanda keikhlasan dia, benarnya niat dia dalam menuntut ilmu. Jadi bukan untuk selembar kertas, bukan untuk selembar ijazah. Jangan pernah menekankan itu kepada anak-anak kita. Belajar untuk mengangkat kejahilan atas dirinya dan kelak mengangkat kejahilan atas orang lain. Itulah tujuan dia untuk belajar. Keberkahan yang akan didapatkan. Tapi ketika anak itu ditekankan, yang penting itu nilai, yang penting itu tanda di selembar kertas, maka dia akan belajar tapi dia tidak akan menuntut ilmu. Dia mungkin duduk di bangku kuliah, dia mungkin duduk di bangku sekolah, tapi target di kepala dia hanyalah selembar ijazah tersebut. Kadangkala dia akan menghalalkan segala cara, yang penting mendapatkan gelar tertentu, mendapatkan selembar kertas itu. Dan banyak ini kejadian seperti itu. Ya. Jadi dia pernah belajar, tapi dia tidak berilmu. Kenapa? Karena dia memang tidak ingin mengangkat kejahilan atas dirinya dan kejahilan atas orang lain. Makanya kita di Indonesia mendapati orang gelarnya panjang. Dari mulai profesor, doktor, semuanya disebut. Ya? Semuanya disebut. Doktor di ujungnya ada apa lagi? Biasanya master ya. Atau gelar S3, S2, S1-nya semua disebut. Padahal kalau dipikir-pikir orang dapat gelar S3 pastinya punya S2. Orang punya S2 pastinya punya S1. Kenapa semuanya harus disebut tiga-tiganya? Harusnya ditambah di ujungnya SMA, SMP, SD ya. Plus TK di ujungnya. Tapi inilah kendala kita di Indonesia. Kadangkala orang itu banyak yang terpaksa menggunakan gelar. Kenapa? Karena orang itu baru mau mendengarkan seseorang ketika dia punya gelar. Tidak punya gelar, mau sefaham apapun dia, tidak akan dianggap. Tidak akan dipedulikan. Itu memang keadaan kondisi kita di mana? Di Indonesia.
Kondisinya memang seperti itu. Sehingga banyak di antara asatidz al-fudhala, mereka menuliskan gelar bukan karena mereka ingin dianggap sebagai orang yang memiliki gelar, tidak. Tetapi mereka tujuannya, mayoritas dari mereka tujuannya adalah agar bagaimana orang mau mendengarkan dakwah mereka, hak yang mereka sampaikan. Sehingga mereka terpaksa menempatkan hal tersebut bukan karena kesombongan, akan tetapi agar ada trust, kepercayaan dari orang kepada mereka. Nah, ini musibah yang ada memang di lingkungan kita di Indonesia. Orang kalau ada gelar baru mau didengarkan. Padahal gelar ini bukan pertanda seseorang memiliki ilmu, tapi pertanda seseorang pernah belajar. Tanda seseorang pernah belajar. Jadi ingat ibu-ibu, Allah akan angkat derajat seseorang. Bahkan ada satu perkataan yang luar biasa. Keutamaan orang menuntut ilmu di dalam masjid, di halaqah-halaqah itu, dibandingkan di kelas-kelas bangku-bangku sekolah itu berbeda jauh. Kenapa? Karena mereka yang pertama, orang yang menuntut ilmu di kelas-kelas halaqah seperti yang ibu-ibu lakukan saat ini. Ibu keluar dapat ijazah gak, Bu? Enggak kan? Tidak, ibu-ibu keluar dari masjid ini mau setahun 2 tahun belajar di halaqah ini tidak akan dapat ijazah. Keutamaannya apa? Kata banyak yang menyebutkan keutamaan belajar di dalam masjid dengan di tempat lain di bangku-bangku sekolah itu. Yang pertama, adanya keberkahan. Kenapa? Karena seseorang masuk ke dalam masjid dalam keadaan dia berwudu dan memulai sebelum belajar dengan salat tahiyatul masjid. Dan ini tidak ada dan tidak dilakukan di dalam bangku kelas. Yang kedua adalah orang yang belajar di dalam masjid condong belajar duduk di bawah di atas karpet masjid. Di sini murid itu diajarkan yang namanya ketawadhuan, kerendahan hati. Dan ini tidak ada di bangku-bangku sekolah karena kondisi dulu dengan murid itu sejajar. Yang ketiga adalah di masjid seseorang itu diajarkan keikhlasan dengan tidak adanya dijanjikan sertifikat tertentu ketika dia lulus. Berbeda dengan di bangku sekolah yang mana mereka dijanjikan 1 lembar kertas bukti bahwa mereka pernah belajar. Maka 3 keutamaan ini menjadikan belajar seseorang di dalam masjid itu lebih berkah. Itu di kalangan para ulama, ya, di kalangan para ulama. Bahkan ada satu alim ulama dari negeri Yaman, Qadhi al-Imrani namanya, rahimahullah, telah wafat. Beliau pernah ditanya, apa perbedaan katanya antara belajar di jami' di dalam masjid dengan belajar di jami'ah. Jami'ah ini kampus, ya, universitas. Apa perbedaan antara belajar di jami' di masjid, halaqah-halaqah di masjid dengan belajar di jami'ah di kampus? Kata beliau, beda antara mudzakkar dengan muannats. Nih, ibu kalau yang sudah belajar bahasa Arab paham tentang mudzakkar dan muannats. Kata beliau bedanya seperti bedanya mudzakkar dengan muannats. Sambil tertawa beliau menjawab hal tersebut. Maka intinya ibu-ibu sekalian, ingat ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang. Oleh sebab itu tidak perlu seseorang itu dipaksakan harus memiliki selembar kertas, dan itu yang ditekankan dimanapun dia belajar. Mau anak-anak ibu sekalian belajar di sekolah, di kampus, yang jadi patokan utama mereka bukan selembar kertas ijazah, jangan sampai seperti itu. Tapi pemahaman mereka, pengamalan atas apa yang mereka fahami itu jauh lebih utama. Dan kita bersyukur alhamdulillah banyaknya kampus, banyaknya masjid yang mengadakan kajian. Di kampus ada jurusan-jurusan yang Masya Allah tabarakallah bermanfaat insya Allah untuk umat. Yang terpenting adalah dimanapun berada, tingkatkan keikhlasan kita di dalam belajar, ya, tingkatkan keikhlasan kita di dalam belajar, ya. Bukan tidak penting, tadi saya yang katakan bahwa kita tinggal di satu komunitas di Indonesia ini yang dalam segala hal itu membutuhkan yang namanya ijazah. Baik dalam pengajuan A, B, C, D, semuanya membutuhkan ijazah. Seorang mau bangun sekolah butuh ijazah. Itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Tapi yang terpenting tidak dijadikan satu tujuan utama. Jangan dijadikan tujuan utama. Karena kalau dijadikan tujuan utama, orang bisa menghalalkan segala cara untuk menggapai kertas tersebut. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Ala inna ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu 'alimun aw muta'allim." Dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlaknat dan terlaknat seluruh yang ada di dalamnya. Terlaknat artinya terusir dari rahmat Allah.
kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma walah, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alimun au muta'allim, dan orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Jadi dunia dan segala isinya terlaknat, terusir dari rahmat Allah. Kecuali apa? Kecuali 4 hal. Yang pertama adalah zikir kepada Allah. Yang kedua, segala bentuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang berilmu. Yang keempat, orang yang menuntut ilmu. Maka kita harus mengambil bagian dari 4 hal tersebut. Karena jika kita tidak ada dalam 4 hal itu, maka kita akan termasuk orang-orang yang terlaknat, terusir dari rahmat Allah. Jadi kalau dia tidak berilmu, tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia akan termasuk kelompok orang-orang yang terusir dari rahmat Allah. Lahirnya bahagia, batinnya tersiksa. Terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Maka ini 4 hal yang dapat melindungi seseorang dari terusirnya dia dari rahmat Allah. Zikir kepada Allah, beribadah, menjadi orang yang berilmu atau menjadi orang yang menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu. Kemudian apalagi keutamaan dari menuntut ilmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang ingin menggapai kebaikan, yang Allah inginkan atasnya kebaikan, Allah akan berikan taufik kepadanya di dalam ilmu agama. Siapa yang Allah inginkan kebaikan atas dia, Allah akan faqihkan dia dalam ilmu agama. Dibuat dia mengerti dan faham tentang ilmu agama. Ketika seseorang faham tentang ilmu agama, dia dapat membedakan yang halal dari yang haram. Dia dapat membedakan yang benar dari yang salah, yang hak dari yang batil. Dengan apa? Dengan belajar. Dia tahu hukum-hukum itu dengan belajar, bukan mengedepankan perasaan dia. Orang yang menuntut ilmu itu betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan As-Sunnah. Bukan dijadikan sebagai satu formalitas saja dalam munasabat atau dalam acara-acara tertentu. Kebanyakan kaum muslimin sekarang, dia enggan untuk menuntut ilmu, sehingga agama ini, Al-Quran dan As-Sunnah, hanya dijadikan sebagai bahan formalitas saja. Butuh terhadap agama ini hanya saat formalitas tertentu saja. Contohnya, dia butuh terhadap agama ini hanya ketika anak dia dilahirkan, ketika akikah 7 harian. Dia akan cari seorang ustadz untuk dapat mengisi ceramah di hari akikahnya. Bas, yang dia inginkan hanya mendengarkan ceramah momentum itu saja. Setelah H+7, dia tidak lagi mendengarkan ustadznya. Dia hidup sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ketika ustadznya menyampaikan tidak boleh perayaan di setiap tahun atas kelahiran anak, dia akan mengatakan, menutup telinganya, kemudian akan berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian kapan dia membutuhkan lagi agama ini? Contohnya adalah di momentum pernikahan. Dia butuh sebetas hanya saat akad nikah berlangsung. Dia membutuhkan seorang pegawai dari KUA untuk menikahkan anaknya. Dia membutuhkan seorang ustadz untuk memberikan nasihat pernikahan, sebatas pada momentum tersebut. Setelah itu dan sebelum itu mereka tidak memerlukannya. Maka di saat adanya acara lamaran, mereka tidak akan mendengarkan seorang ustadz tentang larangan seorang wanita dengan pria bersentuhan. Mereka mengadakan hari tunangan misalkan bersentuhan, saling bertukar cincin. Dilarang oleh ustadz, tidak akan didengar. Mayoritas kaum muslimin, setelah acara akad nikah berlangsung, itu sudah keluar dari norma agama. Ketika wanita dipersilahkan bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram bersalaman dengan wanita yang bukan mahram, kemudian di sana nari-nari bercampur antara laki-laki dengan wanita, agama seakan-akan dipisahkan. Selesai sampai di situ. Agama hanya khusus saat akad nikah dan saat ijab qabul berlangsung. Ini resepsi, nggak perlu yang namanya patokan pedoman agama. Dan ini terjadi di semua tempat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang memisahkan antara apa? Antara agama ini yang harusnya Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan pedoman hidup. Dari A sampai Z, dia kelompok-kelompokkan. Seakan-akan mengatakan sa'ahli wa sa'ahli rabbi. 1 jam untukku dan 1 jam untuk Rabbku. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang untuk dia seakan-akan tidak boleh ada tuntunan syariat yang mengatur apa yang dia
inginkan. Dan ini kemunduran disebabkan oleh apa? Enggannya seseorang menuntut ilmu, hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap agama ini hanya khusus formalitas saja dalam momentum-momentum tertentu. Dan ini adalah satu musibah yang sangat besar dan banyak sekali dalam beberapa acara. Ya, orang ketika datang acara di awal itu ada nasihat, kemudian ada doa bersama. Setelah itu seakan-akan bebas, mau acara apa saja silahkan. Ya, dan ini adalah musibah. Sebabnya apa? Enggannya orang untuk menuntut ilmu. Kalau orang mau menuntut ilmu, akan tinggi rasa takut dia kepada Allah, dia tidak akan berani menjadikan agama ini hanya sebatas bahan formalitas saja. Tapi dia akan menjadikan agama ini betul-betul pedoman hidup dia di dalam menjalani kehidupan dia, dalam mengatasi segala permasalahan hidup dia, dijadikan pedoman dalam menentukan apa yang akan dia pilih dalam apapun, dalam segala hal. Maka itu sangat penting. Kemudian juga keutamaan di dalam menuntut ilmu adalah siapa yang Allah karuniakan anak yang menjadi penghafal Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepada kedua orang tuanya mahkota. Mahkota dari cahaya yang seperti pancaran cahaya matahari. Ketika orang tua tersebut bertanya, "Kenapa aku mendapatkan ini semua?" Maka dikatakan kepadanya, "Karena kedua anak Anda mengambil Al-Quran, kedua anak Anda menghafal Al-Quran, bi akhdhi waladikum Al-Quran." Karena anak kalian berdua mengambil Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai apa yang mereka hafal, apa yang mereka jadikan keseharian mereka terisi dengan Al-Quran. Allah akan berikan mahkota yang sangat luar biasa, yang pancarannya sangat dahsyat bagi kedua orang tua. Maka di antara ibu-ibu sekalian yang Allah karuniakan anak yang menghafal Al-Quran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tanda kebaikan yang Allah inginkan atas ibu-ibu sekalian. Jangan dihalangi, berikan kesempatan kepada mereka untuk jadi penghafal Al-Quran. Dan ini harus kita lakukan. Ilmu ini luar biasa. Ilmu ini sangat luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan di dalamnya terdapat ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju apa? Menuju surga. Menuntut ilmu mengarahkan seseorang menuju surganya Allah. Tadi dengan menuntut ilmu dia tahu mana yang hak dari yang batil, mana yang benar dari yang salah. Maka tahapannya seseorang itu adalah dia membaca atau mendengarkan. Tahapan kesabaran dalam menuntut ilmu itu pertama dengan maunya seseorang mendengar atau membaca. Itu tahapan pertama. Ketika dia mau bersabar dalam mendengar, ikut kajian, dalam membaca apa yang dia baca dari buku, dia harus masuk ke dalam tahapan berikutnya. Kesabaran dalam memahami apa yang dia baca dan apa yang dia dengarkan. Ketika dia sudah memahami apa yang dia baca, apa yang dia dengarkan, dia harus masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu menghafal kemudian mengamalkan. Jika mampu untuk dihafal, kemudian mengamalkan. Ketika dia sabar dalam mengamalkan apa yang dia sudah fahami, apa yang sudah dia hafal, apa yang sudah dia baca, apa yang sudah dia dengarkan, maka selanjutnya dia harus masuk ke dalam tahapan kesabaran berikutnya, kesabaran untuk mendakwahkan apa yang telah dia amalkan. Nah, kita sekarang di zaman sekarang banyak yang bersabar pada tahapan pertama. Sabar mendengarkan, sabar membaca. Tapi mengerucut. Ketika dia sabar membaca, sabar mendengarkan, ini juga udah jarang. Kalau kita ambil misalkan dari 100% orang yang mau ke dalam tahapan membaca dan mendengarkan, berapa persen Bu kira-kira? Dari orang yang ibu kenal saja, orang yang mau duduk kajian tuh berapa persen kira-kira? 50? Hitung 50% lah ya. 50% orang mau ke dalam tahapan membaca atau mendengarkan, datang ke kajian. Berapa persen dari yang 50% ini yang dia mau bersabar ke dalam tahap berusaha memahami? Mayoritas masuk keluar telinga kanan, keluar telinga, masuk keluar telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau nggak paham, nggak mau mencari tahu, udah aja lah, penting mah datang aja. Bagus, itu luar biasa. Mau datang saja udah keutamaan yang luar biasa. Tapi sedikit yang mau ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan untuk memahami apa yang dia dengar atau apa yang dia baca. Banyak yang sampai tahap memahami, banyak. Hitunglah 30%. Ya. 30% tersisa nih. Berapa banyak dari 30% itu yang sampai tahap mengamalkan apa yang dia pahami? Minim. Kalau dikatakan 5% kebanyakan juga luar biasa.
Biasanya mayoritas hanya ingin mengamalkan apa yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Apa yang sesuai dengan kebiasaan dia. Yang tidak sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan, itu akan dia kesampingkan. Semakin mengerucut lagi kepada siapa yang mau mengamalkan. Dan akan semakin mengerucut lagi kepada siapa yang mau mendakwahkan. Jadi ini seperti bangunan piramida ke atas. Kaum muslimin yang mau belajar membaca, yang mau memahami, yang mau menghafal dan mengamalkan, dan yang mau mendakwahkan. Maka itu tanjakan, Bu, seperti gunung tuh, semakin berat, semakin ke atas semakin berat. Ketika ibu mau mengaji itu berat. Meninggalkan rumah mau mengaji itu berat. Tapi sampai tahapan ingin memahami itu lebih berat lagi. Jauh lebih berat ketika untuk mengamalkan, dan jauh akan lebih berat ketika mulai mendakwahkan. Karena ketika seseorang mulai mendakwahkan agama ini, kamera semuanya ada di hadapan dia. Ke kanan, ke kiri dia berjalan, orang akan nonton dia terus tuh. Dia akan dijadikan sebagai satu patokan. Salah dikit nggak boleh. Salah dikit semua akan disalahkan apa yang dia sampaikan. Ya. Kadang yang salah keluarganya, dia pun akan kena tuh. Udah nggak usah dakwah, beresin dulu aja keluarganya, subhanallah. Ini adalah ujian yang sangat luar biasa. Maka semakin ke atas, anginnya akan semakin kencang dan ujiannya akan semakin berat. Tapi para ulama pernah mengatakan, bahkan Rasulullah pernah mengatakan, ihris ala man yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Intinya adalah ini yang kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Berusahalah, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan minta pertolonganlah kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan pernah merasa malas. Artinya yang harus kita lakukan adalah kita tahu bahwa menuntut ilmu ini luar biasa, istimewa. Manfaat untuk kita tidak? Manfaat. Rasulullah katakan ihris ala ma yanfa'uk. Jika menuntut ilmu ini bermanfaat untuk kita, kita harus semangat dalam menjalankannya. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Jadi menuntut ilmu ini sertai dengan doa. Ya Allah, jadikan aku orang yang istiqamah dalam kajian, yang istiqamah dalam belajar. Ya Allah, bantulah aku dalam mudah untuk memahami pembahasan dalam belajar. Kemudian minta pertolongan kepada Allah untuk mengamalkan apa yang kita fahami, apa yang kita ketahui. Dan minta pertolongan kepada Allah agar dapat mendakwahkan apa yang kita fahami, apa yang kita amalkan kepada orang-orang di sekitar kita. Minimal kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita yang terdekat. Itu harus disertai dengan permintaan tolong kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha menggapai apa yang bermanfaat untuk kita dengan menuntut ilmu, minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan pernah letih, jangan pernah malas. Dan semua ini tidak digapai dengan mudah. Ya, bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, la yutlab hadzal ilm man yatlubuhu bitamallul wa ghinan nafs fayaflah, walakin man talabahu bidhallatin nafs wa dhiqil 'aish wa khidmatil ilm. Tidak mungkin, kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu orang yang pembosan. Mereka puas jiwanya kemudian dia menjadi beruntung. Enggak mungkin tuh. Orang menuntut ilmu terus dia tipikal orang yang bosanan, kemudian dia punya puas jiwa. Artinya puas jiwa ini apa? Merasa cukup. Dalam ilmu tuh nggak bisa seperti itu. Orang yang merasa cukup ketika sampai titik tertentu, dia akan dapat keutamaan ilmu. Karena ilmu itu kalau kita kasih semua waktu kita nggak akan dapat kecuali sedikit. Sedikit yang akan kita dapat. Jika kita kasih seluruh waktu kita, bagaimana jika kita tidak memberikan waktu kita? Apa yang akan kita dapat? Jadi kata Imam Syafi'i, ilmu itu sulit didapat bagi orang yang cepat bosan. Bagi orang yang cepat merasa puas. Itu nggak akan mendapatkan keberuntungan. Akan tetapi menuntut ilmu ini akan menjadi luar biasa bagi orang yang mampu menahan diri. Sabar dia dalam menuntut ilmu. Kemudian merasakan kesulitan dalam menuntut ilmu. Itu biasanya hasilnya akan maksimal. Dan dia memang berkhidmat untuk ilmu itu. Berusaha mempelajari, mengamalkan dan mendakwakan. Maka ini yang akan beruntung. Jadi bukan yang pembosan, ya, bukan yang merasa puas diri, jangan. Ya. Syekh Al-Albani, ibu-ibu sering dengar nama Syekh Al-Albani? Sering ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Sifat salat Nabi Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani itu buku tulisannya, Masya Allah ya, sangat banyak sekali. Muridnya para ulama, muridnya para ulama sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Syekh Al-Albani di akhir hayatnya,
Beliau mengatakan apa? Alimtu annani la a'lam. Aku mengetahui dan semakin sadar sekarang bahwa aku itu tidak memiliki ilmu. Syekh Albani yang bukunya menjadi rujukan bagi para ulama, bukan kita saja, bagi para ulama, bagi para duat, bagi para asatidzah, bagi banyak orang. Dijadikan rujukan tentang sahih dan tadhaifnya. Tashih dan tadhaifnya itu jadikan rujukan. Beliau mengatakan, aku tahu sekarang bahwa aku tidak memiliki ilmu. Saking sedikitnya, kata beliau, ilmu yang beliau miliki. Padahal beliau sangat luar biasa menghabiskan waktunya untuk belajar. Beliau punya rumah, Ibu, yang menempel dengan maktabah, dengan perpustakaan. Tadinya perpustakaan beliau dibuka dari sebelah kanan, pintu dari rumah ke perpustakaan. Kemudian tiba-tiba datang tukang bangunan merubah pintunya dari kanan ke kiri. Muridnya bertanya, "Wahai Syekh, kenapa? Apa yang jadi beda nih dibuka dari kanan dengan dibuka dari kiri?" Apa jawaban beliau? Kata beliau, "Aku ketika membuka dari kanan membutuhkan 2 langkah tambahan ketika masuk dan 2 langkah tambahan ketika keluar. Ketika aku pindahkan ke kiri, aku dapat menghemat 4 langkah di setiap aku keluar masuk maktabah. Setiap hari berapa langkah yang aku dapat hemat? Berapa waktu yang dapat aku maksimalkan?" Tuh, perpindahan pintu untuk mendapatkan waktu yang lebih banyak buat belajar. Syekh Al-Albani, kita Masya Allah Tabarakallah. Kadang dari sini mau ke Bubulak aja, kita nggak mau langsung ke Bubulak tuh, Bu. Muter dulu kita ke Jalan Baru. Ya kan? Muter dulu, berapa waktu yang kita habiskan? Kita kadang pengajiannya 1 jam, berangkat dan pulangnya itu bisa 3 jam, 4 jam. Bukan karena jarak rumahnya jauh, tapi ya itu tadi. Kadang pengajian ini jadikan alasan sama ibu-ibu. Suaminya nggak bolehin keluar terus mau pengajian. Padahal ada pra pengajian dan ada setelah pengajian. Pulang ke rumahnya asar, kata suaminya, "Dari mana baru pulang sekarang?" "Pengajian," jawabannya. Jadi yang paginya kemana nggak dibilang, ya padahal ketemu temennya dulu, siangnya kulineran dulu dengan temennya. Pas pulang ditanya suaminya, "Kemana?" "Pengajian," jawabannya. Ya, ini subhanallah waktu yang terbuang sangat banyak. Tapi saya bersyukur ibu-ibu ketika mau melangkahkan kaki di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, ibu-ibu menyempatkan waktu datang ke tempat ini ikut pengajian, itu satu hal yang wajib ibu syukuri. Yang wajib ibu syukuri. Jangan pernah meninggalkan diri dari majelis ilmu. Karena itu awal kemunduran seseorang, awal futurnya seseorang. Dan ilmu ini tidak akan didapat birohatil jasad, kata Yahya Ibn Abi Katsir. Ilmu itu nggak akan didapat dengan berleha-leha, itu nggak akan didapat. Karena ketenangan itu tidak akan didapat dari ketenangan. Kenyamanan tidak akan didapat dari kenyamanan. Kenyamanan hari ini itu tidak didapat dari kenyamanan masa lalu, Bu. Kenyamanan yang akan datang tidak akan didapat dari kenyamanan hari ini. Orang yang hari ini nyaman itu karena masa lalunya dia isi dengan perjuangan. Orang yang masa depannya nyaman itu diisi dengan masa saat ini yang penuh dengan perjuangan. Maka kita tinggal memilih, kita menuntut ilmu ini ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau tidak. Jika ingin, maka ingat, tidak ada kenyamanan yang akan kita dapatkan dengan mudah. Tentunya harus perlu yang namanya perjuangan. Dan hasilnya insya Allah akan berikan keberkahan untuk kita semua. Maka ingatlah keutamaan menuntut ilmu, semangatlah dalam menuntut ilmu dan sabar dalam menuntut ilmu. Yang saya ingin tanamkan dan saya ingin tanamkan terutama dalam diri saya dan diri ibu-ibu sekalian semua adalah berusaha untuk merubah mindset bahwa agama ini dijadikan satu formalitas semata. Itu jangan. Dalam kehidupan ibu-ibu berkeluarga itu jangan. Usahakan coba dijadikan pedoman hidup. Artinya apapun, masalah apapun kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun, mau resepsi pernikahan, mau acara lamaran, mau apapun pekerjaan, itu kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebatas dalam masjid, momentum pengajian aja. Udah keluar dari sana udah gak mau diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan. Itu adalah satu kemunduran yang luar biasa. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah yang ibu pelajari ini untuk bahan ibu-ibu hidup 1 pekan ke depan tuh. Dan seterusnya. Dan kita butuh ilmu lebih banyak daripada butuhnya kita terhadap makanan dan minuman. Orang butuh makan dan minum mungkin 1 hari 3 kali. Tapi orang butuh ilmu di setiap nafas dia. Dia berjalan butuh ilmu. Dia masuk khala, masuk tempat dia buang hajat, dia butuh ilmu. Keluar butuh ilmu.
Ya, dia menikah butuh ilmu. Dia bercerai pun butuh ilmu. Dia belajar pun butuh ilmu. Dia duduk butuh ilmunya, adab duduk. Dia bicara butuh ilmu, adab berbicara. Dia makan butuh ilmu. Semuanya membutuhkan ilmu. Ilmu itu dibutuhkan di setiap nafas kita. Berbeda dengan makanan dan minuman. Maka kalau ada orang yang lebih fokus terhadap makanan dan minuman, berarti dia melalaikan satu hal yang tentunya paling mulia dan sesuatu yang paling dibutuhkan manusia. Apa itu? Ilmu. Ilmu itu dibutuhkan oleh kita kapanpun. Ya. Ibu pakai sendal butuh ilmu tidak? Butuh. Rasulullah itu yuhibbut tayammun fi sya'nihi kulli. Senang menggunakan sesuatu memulai dari yang kanan. Ibu-ibu misalkan buang hajat butuh ilmu tidak? Butuh. Bagaimana masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi. Bagaimana tata cara kita misalkan berwudu, butuh ilmu. Makan butuh ilmu, semuanya butuh ilmu. Bagaimana ibu bersikap kepada suami, butuh ilmu. Nah ilmunya ini Al-Quran dan As-Sunnah adalah pedoman hidup kita. Maka jangan menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebatas di dalam masjid saja. Bawa keluar, praktekkan apa yang kita pelajari. Dan ingat tadi piramid tadi, semakin ibu berusaha mengamalkan, akan semakin berat tindakan orang lain. Ya. Ejekan, sindiran, nyinyiran, itu akan sangat banyak. Ya, ibu-ibu kan cuma dinyinyir saja, belum disiksa, seperti para sahabat zaman dahulu ya, dicap, cambuk, kemudian juga luar biasa hukuman bagi mereka. Dinyinyir, sabar saja, ya, sabar saja, anggap saja angin berlalu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan. Baik, ada pertanyaan, izin bertanya, apa yang menyebabkan seorang sudah mengetahui dan memahami suatu ilmu tapi terhalang dalam mengamalkannya? Terasa sangat berat meskipun dalam hati ingin. Tadi Ibu, yang mengamalkan, pengamalan dalam ilmu yang kita pelajari itu adalah sesuatu tantangan tersendiri. Kenapa sangat berat? Biasanya tadi, amalan soleh itu akan mengangkut saudaranya. Jadi berat seperti ini, kalau ibu mau memaksakan untuk mencoba satu kali saja, itu biasanya akan menarik amalan-amalan soleh yang lainnya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah langkahkan kaki, bismillah coba. Itu insya Allah akan mengangkat saudara-saudaranya dari amalan soleh yang lain. Yang kedua, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan langkah kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Dan yang ketiga, biasanya ini berkaitan dengan keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu kadangkala walau sedikit ilmu yang dia fahami, tetapi itu bermanfaat yang luar biasa sekali. Ada orang yang ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat, tidak untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Pembedanya apa? Keikhlasan. Keikhlasan. Ada orang yang hafal 1 juz, tapi dia Masya Allah dia mengajar anak-anak di dekat rumahnya, dia ajarkan hafalan untuk anak-anak dekat rumahnya. Manfaat untuk orang lain, Masya Allah tabaraka. Ada orang yang hafalnya sampai 30 juz. Dia baca tidak juga, dia yang mengajarkan juga tidak. Jadi keikhlasan itu sangat
Sangat berpengaruh. Maka perbaiki niat kita, insya Allah akan permudah amalan kita. Bagaimana menyikapi seorang guru tahsin yang di luar ilmunya mengajar, masih suka pamer kekayaan dan kecantikannya di status dan medsos? Nah, ini ibu-ibu yang perlu diperhatikan. Jilbab itu adalah untuk menutupi kecantikan dari pandangan orang-orang yang bukan mahram bagi ibu-ibu sekalian. Jadi sesuatu yang saya bilang sangat aneh. Banyak wanita zaman sekarang itu dia bercadar, tetapi dia berusaha agar terlihat lebih cantik dengan cadarnya. Matanya dia nggak tahu dipakaikan apa, terus cadarnya motifnya macam-macam, ya. Ini padahal bisa jadi ketika dia mencabut hal tersebut, orang tidak akan ada yang memandang dia. Tapi dia pakai itu sebagai bahan agar dia terlihat lebih cantik. Ini musibah. Minimnya pemahaman tentang fungsi daripada jilbab dan hijab. Banyak juga yang tidak dia menggunakan cadar, tapi juga ingin memamerkan kekayaannya, kecantikannya di media sosial. Ini juga musibah berikutnya. Di belakang itu adalah suami-suami yang harusnya punya ghirah, punya rasa cemburu. Tapi yang musibah kadang suaminya yang pasang di status dia kecantikan istrinya, subhanallah. Apakah boleh belajar kepada yang seperti ini? Jika yang dipelajari sebatas membaca Al-Quran saja, tahsin saja, insya Allah tidak masalah. Namun, jika ada yang dia mengamalkan sesuai dengan tuntunan syariat dalam kesehariannya, kemudian dia juga guru tahsin, ya lebih baik berpindah. Karena as-sahibus sahib, teman itu akan menarik. Ibu sekarang mengingkari, mungkin sebulan 2 bulan akan hilang pengingkaran tersebut. 3 bulan 4 bulan ibu diajak selfie dan ibu akhirnya masang status juga, ya. Memamerkan juga, akhirnya mengikuti ustadzahnya. Jadi jika memang tidak ada lagi, tidak masalah, tapi tetap terus harus mempertahankan pengamalan dari ilmu yang ibu sudah pelajari. Tidak perlu mencontoh dalam hal negatifnya. Jika sebatas membaca Al-Quran atau tahsin, akan tetapi jika ada yang lain yang lebih baik, tentu lebih utama, bisa berpindah. Samakah nilai yang diperoleh oleh seseorang yang menuntut ilmu secara langsung dari majelis ilmu dengan menuntut ilmu dari media komunikasi? Nah, sekarang alhamdulillah nih ibu-ibu sekalian ada media sosial, ya. Orang bisa belajar lewat YouTube, lewat radio, lewat macam-macam, banyak sekali. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah sama keutamanya? Tentu berbeda. Datangnya seseorang ke dalam majelis ilmu secara langsung, keutamaannya berbeda dengan lewat media sosial. Mengapa? Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda." 4 hal minimal yang didapat orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Rahmat Allah, sakinah, ketenangan, dinaungi malaikat, disebutkan namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sulit didapat di media sosial, ya. Terlebih lagi kita lagi nonton kajian, tiba-tiba muncul iklannya kredit riba. Lagi nonton kajian, iklannya musik. Lagi nonton kajian, yang ditonton ayat Al-Qur'an. Tapi iklannya ini luar biasa, macam-macam. Kemudian juga biasanya kurang maksimal. Jadi selama ibu mampu untuk langsung menuntut ilmu, lebih baik langsung. Dan saya termasuk orang yang kurang nyaman kalau mengisi kajian online tuh. Saya pribadi nggak tahu, kayaknya kurang maksimal gitu. Kurang maksimal dalam artian secara offline ini kayaknya lebih luar biasa gitu, lebih luar biasa. Walaupun mungkin yang hadir secara offline nggak banyak, nggak masalah. Hadir yang mau hadir 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi keberkahannya itu berbeda, dirasa sangat berbeda. Makanya ketika pandemi dulu saya ngisi kajian itu lewat Zoom itu paling kalau tidak salah 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali selama hampir 2 tahun lebih itu. Rata-rata nggak mau, kenapa? Bukan karena tidak mau mengisi, akan tetapi ngerasa kayaknya kurang nyaman gitu untuk mengisi kajian secara online, ya. Secara online. Karena mayoritas jarang yang fokus memang di pengajian secara online. Biasanya ibu-ibu sambil motong bawang, sambil nyurus anak, yang bapak-bapak sambil kerja, ya. Kita kayak ngomong sendiri gitu, ya. Tidak ada yang medulikan. Saya sampaikan lebih baik gini aja daripada lewat Zoom yang sinyalnya kadang juga datang kadang hilang. Mendingan udah aja
antum perlu tema kajian apa? Saya pernah sampaikan tuh, ada yang minta ngisi kajian secara Zoom. Saya bilang temanya mau apa? Temanya tema ini. Ya udah, cari aja kajian Ustadz yang ada di YouTube yang rapi, videonya bagus tentang tema tersebut, setel. Kalian nonton dah. Sama saja, insya Allah sama ilmunya, bahkan lebih baik. Ya, tapi kita datang ke majelis ilmu itu yang kita cari keberkahannya. Kayak sekarang tema tentang keutamaan dan kesabaran menuntut ilmu itu ibu cari di YouTube, insya Allah banyak yang lebih luar biasa penyampaiannya. Ilmunya lebih luar biasa. Asatidzah kita di Indonesia Masya Allah sangat banyak. Penyampaian tentang ilmu ini bejuben, banyak. Tapi kita kenapa hadir ke tempat ini? Bas semata mencari keberkahan tersebut yang kita tidak dapatkan lewat media sosial. Kalau mau cari dari segi penyampaiannya, isi materinya, insya Allah puluhan, ratusan bahkan yang lebih baik. Ustadz, di rumah ada kajian rutin ummahat yang di sekitar rumah ada kajian rutin ummahat yang diisi oleh namun sayangnya kajian tersebut tidak diadakan di masjid dan kurang nyaman tempatnya. Salahkah jika saya memilih hadir di kajian yang agak jauh dari rumah tetapi tempatnya di masjid dan nyaman? Ini kondisional Ibu ya. Jadi artinya jika kita sempat, misalkan ada yang dekat, kemudian juga yang disampaikan sesuai dengan tuntunan syariat, ya nggak ada salahnya. Kadang nyaman, kadang tidak nyaman itu relatif. Kemudian juga memang kajian di masjid itu lebih nyaman dibandingkan kajian di rumah. Karena biasanya ada kecanggungan kajian di rumah itu ketika kita tidak kenal dengan pemilik rumah. Itu satu kecanggungan. Yang kedua, biasanya kajian di rumah itu sering libur. Kenapa? Contohnya pemilik rumahnya mau pergi, ada acara. Kan nggak mungkin orang kajian pemilik rumahnya nggak ada. Biasanya nanti libur. Nah, yang seperti ini biasanya kurang kondusif. Jadi kalau ada kajian rutin, ibu pengen memilih, ibu dihadapkan pada dilema harus memilih misalkan ya. Ibu dihadapkan pada dilema harus memilih di antara dua, saya sarankan kajian di masjid karena insya Allah kerutinannya lebih menjanjikan dibandingkan di rumah. Namun jika tidak dihadapkan pada dua pilihan, artinya dua-duanya masih bisa dilakukan, ya nggak masalah. Semakin ibu banyak ikut kajian semakin baik. Dan yang dekat itu, ibu harus niatkan bukan hanya ibu menuntut ilmu, tapi juga menjalin tali ukhuwah dengan tetangga-tetangga. Itu penting juga. Ya. Kadangkala kajian di rumah itu mungkin nggak banyak orangnya atau yang semisal dengannya, tapi kenapa tetap ada? Ya untuk menjalin tali ukhuwah dengan tetangga. Itu penting, sesuatu yang kadang dilalaikan oleh orang-orang di zaman sekarang ya. Penting sekali untuk kita bersosialisasi dengan tetangga, menyampaikan ilmu kepada para tetangga ya. Kadang juga ada kajian di komplek rumah yang mana kendalanya ini salah satu juga ibu, jika ibu adalah panitia kajian, jika ada satu kajian di komplek rumah kemudian warga tersebut agak risih dengan datangnya orang-orang dari luar yang jumlahnya sangat banyak, itu perlu diadakan pengajian khusus untuk warga sekitar. Ya, itu perlu. Kenapa? Untuk menjalin tali ukhuwah tadi dengan tetangga. Tidak semua pengajian itu harus dihadiri oleh seantero Kota Bogor misalkan. Tidak harus. Kadangkala misalkan pengajian ini di masjid ini, ya sudah cukup untuk orang sekitar, warga sekitar saja, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi kalau ibu tadi dihadapkan dua pilihan, ya saya sarankan di masjid. Tapi kalau tidak, dua-duanya lebih baik. Karena bisa bersosialisasi dengan tetangga juga saat pengajian berlangsung di dekat rumah. Tak henti-hentinya seorang di antara kamu meminta-minta sehingga dia akan menghadap kepada Allah pada hari kiamat dan tanpa ada sepotong daging pun di wajahnya. Ini maksudnya bagaimana? Ini adalah salah satu bentuk kehinaan bagi mereka, orang yang meminta padahal mereka dalam keadaan berkecukupan, tidak sangat membutuhkan hal tersebut. Maka salah satu hukumannya adalah dia akan berjumpa di hari kiamat kelak tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Ini uqubah, hukuman bagi mereka yang meminta-minta padahal mereka tidak membutuhkan hal tersebut. Artinya Allah masih berikan kecukupan. Berbeda dengan orang yang dia kelaparan, dia perlu meminta kepada orang lain, insya Allah tidak masalah. Tapi berapa banyak orang yang sekarang meminta ini dijadikan satu profesi. Dan ini meminta ini profesi yang menjanjikan ibu-ibu. Mau saya gambarkan hitung-hitungannya? Taib. Di lampu merah,
itu lampu merah itu tiap berapa menit sekali, Bu? Lampu merah berapa menit sekali? Tergantung lampu merahnya. Contoh lampu merah di Yasmin nih. Kan ada 4 lampu merah ya. Kalau satu lampu merah 60 detik. 60 detik. Kali 4 berarti 4 menit ya, Bu ya. 4 menit. Kalau ada satu orang, dia berdiri di satu lampu merah meminta-minta. Hitung dalam 1 menit dia dapat satu orang doang yang ngasih dia 2.000 rupiah per 4 menit. 1 jam dia dapat berapa berarti? 60 bagi 4 berapa? 15. Kali 2.000? 30.000. Kalau sehari dia kerja 10 jam. 300.000. Kali sebulan? 9 juta. Pembantu rumah tangga sekarang gajinya berapa? 1,5 juta. Di bawah 2 juta. 2 juta. Udah top tuh 2 juta. 9 juta. Cuman 10 jam kerja. Profesi yang menjanjikan tidak? Iya, makanya orang banyak yang malas sekarang untuk bekerja, lebih memilih meminta. Tapi demi Allah, orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga jauh lebih mulia, walaupun nominal yang dia dapatkan sedikit, dan itu jauh lebih berkah. Jauh lebih berkah. Sekarang banyak orang yang punya kecacatan fisik, akan ada fa'ilul khair, orang yang mau mengobati dia nggak mau. Dia tidak mau. Kenapa? Karena kecacatan fisik ini dapat menjadi daya tarik untuk apa? Untuk dia mendapatkan uang lebih banyak. Beda halnya kalau memang dia tidak ada orang yang ingin membantu dia memperbaiki kecacatan fisiknya itu. Tapi saya mengetahui ada orang yang dia punya kecacatan fisik dan dia mengandalkan dari meminta-minta. Ada orang yang mau berbuat baik, mengobatinya dia menolak. Karena memang meminta-minta ini jadi satu profesi yang luar biasa di Indonesia, dan ini satu kehinaan, dan hari kiamat kelak Allah janjikan dengan hal tersebut. Bagaimana jika di keluarga atau tetangga mengundang acara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat? Apa yang harus saya lakukan? Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi jangankan ibu, Bu, saya pernah, Bu, menghadapinya, Bu. Jadi saya pernah diundang untuk acara tersebut. Saya nggak tahu itu undangan untuk acara itu. Tiba-tiba saya ada di hadapan mereka di dalam ruangan. Kemudian MC-nya mengatakan, saya buka Ustadz, kata dia. Saya silahkan. Jadi Ustadz, kita kumpul hari ini di tempat ini adalah untuk acara ini ya. Saya kan di situ nggak bisa kemana-mana lagi. Mau keluar juga bagaimana? Mau tetap di situ bagaimana? Akhirnya pertama yang saya sampaikan adalah berkenaan dengan bagaimana sunnatullah tentang kematian. Bahwa kematian ini adalah sunnatullah, suatu saat kita pun akan wafat. Tinggal menunggu waktu saja dan hal semacam itu. Kemudian kita sampaikan berkenaan dengan apa yang dapat kita berikan kepada orang-orang yang telah wafat. Baru terakhirnya sebagai penutup, apa hukum dari pengadaan acara khusus seperti ini. Ya, alhamdulillah mereka mau mengerti karena di atasnya ada pembukaan terlebih dahulu mengenai hal itu. Kalau orang Sunda bilang itu disebutnya malepah gedang, tahu, Bu? Faham, Bu, malepah gedang? Enggak tahu, enggak paham ya? Baik, antum paham? Kurang. Jadi disisir dari samping, Bu, perlahan-lahan. Ya. Maka ibu ketika menghadapi kasus semacam itu, berhadapan dengan orang lain yang ada beda pemahaman dengan ibu, ketika ibu ingin menyampaikan satu kebenaran, jangan langsung to the point. Harus perlahan-lahan. Perlahan-lahan, insya Allah mereka akan menerima. Hak itu sulit untuk tertolak. Kebenaran itu sulit untuk ditolak. Dia tidak menolak dengan lisan, dia tidak mengiyakan dengan lisan, hati itu pasti mengiyakan. Yang penting adalah cara penyampaian. Alhamdulillah ketika itu kita sampaikan dan mereka alhamdulillah semua menerima hal tersebut. Ya, maka perlunya kita bersabar dalam menyampaikan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.